Baik, tadi sudah belajar mengenai tentang tampilan, mengenal tampilan dari program pengolah vektor, kemudian juga sudah belajar membuat nih objek-objek dasar nih yang sudah ada di sini nih. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan seleksi ya, seleksi dari objek yang sudah kita buat. Cukup mudah. Seleksi alatnya ada di sini, ini namanya adalah pick tool, dan kita bisa menggunakan alat ini untuk menseleksi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Klik, misalnya kita mau beri warna, kemudian pilih warna yang ada di sini. Warna yang ada di sini misalkan warna merah ya, ada di toolbox ya. Ini toolbox warna ini bisa saya ambil, saya keluarkan dulu ya, dia ada di bawah, ditarik saja di toolbox atau palet ini bisa kita ambil, kita sesuaikan ya sesuai dengan keinginan kita. Ini klik, pilih warnanya di sini, klik warna. Apa akibatnya jika tidak diklik? Maka seperti ini tampilannya. Nah, ini merupakan contoh jika objek itu tidak dilakukan seleksi, maka akan muncul begini. Ini cancel aja ya. Bagaimana jika ingin memberikan warna secara cepat, semuanya langsung dikasih warna? Kita bisa menggunakan Ctrl A ya, atau menggunakan marquee seperti ini. Klik tahan, seleksi areanya, kemudian lepas, kita beri warna. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pewarnaan secara cepat. Bagaimana jika pewarnaannya untuk seleksi tertentu? Nah, misalkan saya ingin warnain ini, kemudian yang satu di sini, maka ini cukup tekan shift, diklik sama sini, diklik ya, klik sama yang ini, klik. Kemudian kita pilih warna, misalkan kuning, maka otomatis akan warna sesuai dengan pilihan yang tadi sudah kita tentukan. Jadi jangan lupa menggunakan shift, diklik, shiftnya ditahan ya. Oke, ini saya coba ulangi lagi, klik, pakai shiftnya ditahan, kemudian diklik objek yang diinginkan, diklik objek yang diinginkan, kemudian diberi warna. Cukup mudah ya, saya kira itu tidak sulit untuk melakukan seleksi objek. Baik, untuk menghapus sama, menghapus juga dilakukan seleksi, diklik delete ya, satu-satu delete. Kalau ingin semua, jadi tekan Ctrl A atau menggunakan marquee tadi ya, Ctrl A contohnya, delete. Oke, itu adalah mudah ya untuk melakukan dasar sekali terkait tentang seleksi objek, menghapusnya ataupun membuatnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lebih jauh lagi melakukan editing objek. Saya buat objek yang presisi dengan kontrol tadi, kemudian saya berikan warna kuning. Perhatikan, objek ini akan kita edit, yaitu dengan cara melakukan perubahan ukuran. Yaitu saya pilih ini ya, pick tool alatnya, atau kalau posisi seperti ini tekan spasi juga bisa. Nah, ya, karena tadi kan terakhir saya posisinya adalah pembuatan rectangle ini. Nah, jika ingin langsung ke pick tool maka tekan spasi. Oke, ini sudah langsung seperti ini, dan perhatikan objek terseleksi itu artinya dia ada 8 handle seperti ini dan satu sumbu ya di tengah-tengah sini, centeringnya. Untuk melakukan resizing perbesaran cukup mudah, tinggal dipilih saja yang hitam-hitam itu ada handle ini, mau yang hitam sini ke atas, diklik tahan, atau ke sana di sebelah kanan ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya, atau pojok ya, atau begini ya, silahkan dicoba ya. Itu adalah bagian dari resizing. Tinggal ditarik maka otomatis objek tadi akan menyesuaikan. Nah, sebagai catatan, jadi jika objek ini kita tarik bagian pojok yang ujung ya, mau ujung atas, ujung bawah, itu artinya adalah objek ini kita lakukan resizing secara proporsional.
Dan ini yang sering saya lakukan supaya objeknya tadi rasionya, perbandingannya tetap. Itu adalah untuk meresize ya, merubah ukuran. Kemudian untuk memindah cukup mudah. Sekali lagi alatnya tetap pick tool. Kita tinggal klik tahan, geser, klik tahan, ya ditahan, kemudian digeser mouse-nya. Maka otomatis objek akan berpindah. Atau bisa menggunakan sumbu tengah sini ya untuk menggeser, mau kemana, ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Silahkan, yaitu mudah sekali untuk melakukan perpindahan. Berikutnya adalah kita sudah belajar tadi mengubah ukuran, memindah, bagaimana untuk menduplikasi atau mengcopy. Untuk mengcopy juga sangat mudah. Di Corel Draw di sini sudah diberikan salah satu perintah yang cukup memudahkan untuk mengcopy. Kalau pada umumnya tekan Ctrl C kemudian Ctrl V ya, copy kemudian paste. Kalau di sini kita bisa menggunakan mouse, itu sangat mudah sekali. Jadi cukup kita mainkan klik kiri dan klik kanan. Misalkan kita ingin copy, ini agak digeser sedikit saja. Ini masih klik kirinya aktif, kemudian klik kanan, maka di situ akan ada tanda plus di kursor. Kita lepaskan aja kliknya salah satu, kemudian klik kanannya kita lepaskan, maka otomatis akan tercopy. Ya, saya contohkan ulang. Geser sedikit atau di copy kemana, misalnya ke sini, klik kanan, klik kirinya dilepas, baru kanan dilepas. Jadi jangan bersamaan ya, kalau bersamaan nanti susah. Tapi bisa, kalau itu sudah terbiasa tetap akan bisa. Yang penting tadi melepasnya klik kiri dan klik kanan secara bersamaan. Tapi supaya aman, saya sarankan klik kanan, klik kiri, lepas. Nah, seperti itu adalah cara mengcopy. Untuk pengkopian secara presisi ya, maksudnya presisi adalah repetisi berulang ya. Misalkan contohnya ini saya copy bersama-sama, jangan lupa tadi seleksi dulu semuanya, kemudian saya geser, klik kanan. Nah, ini saya juga bisa tekan Ctrl D ya. Untuk Ctrl D pertama biasanya dia akan menetapkan ukuran berapa, kita oke saja ya. Kalau untuk yang berikutnya dia sudah akan membaca ukuran settingan tadi. Nah, jadi tadi kan saya miring ya, saya delete dulu ya contoh ini. Saya ambil contoh, saya copy ke sebelah sini. Kalau ingin pergerakannya ini tidak geser-geser, tekan, jangan lupa tekan shift ya, klik kanan. Nah, pada saat saya tekan Ctrl D, maka dia akan terus ya, terus membaca ya ke kanan sesuai dengan contoh yang tadi diberikan. Oke, cukup mudah, nanti silahkan dicoba. Itu adalah untuk editing dalam artian mengcopy objek. Berikutnya adalah kemampuan Corel Draw di dalam mencerminkan objek. Ambil contoh, saya membuat segitiga ya, segitiga dari poligon. Saya bikin 3. Oke, ini saya rubah dulu agak panjang supaya menjadi segitiga 5 kaki. Ya. Untuk pencerminan itu sambil kita belajar merotasi dulu ya, rotasi objek. Ini diklik, jadi setelah diklik ini tadi diklik lagi ya. Oke, ini saya putar. Nah, ini rotasi, kita kasih warna dulu ya. Ini rotasi bebas, tadi saya rotasi ke sini. Nah, untuk pencerminan itu artinya adalah bagaimana kita mencerminkan, jadi objeknya itu kalau di kiri jadi ke kanan, kanan jadi di kiri. Nah, itu maksudnya pencerminan, jadi kebalikannya. Ambil contoh, ini segitiga akan saya cerminkan ke sebelah kiri, jadi sebelah sini secara terbalik. Maka pakai ini ya, rumusnya sebenarnya pakai rumus pengcopy, tetapi handle-nya jangan sampai keliru ya, bukan yang di atas dan di sebelah sini, karena arah pencerminannya saya anggap di sini ada cermin, kemudian dibaliknya ke sana. Klik, tarik, jangan lupa tekan Ctrl. Nah, sudah ada bayangan di situ, lepas. Saya ulangi, sana tekan Ctrl, ya, lepas. Apa yang dilepas? Kliknya ya.
ulangi, tekan kontrol, ada bayangan, kliknya lepas. Begitu juga kalau misalkan ke atas ya, ke atas juga sama ya, tekan kontrol, ada bayangan. Nah, jika ingin di copy maka klik kanan, begitu. Ini tekan kontrol, jika ingin di copy klik kanan. Ini juga sama ya, jika ingin di copy tekan kontrol, klik kanan. Oke, itu adalah mirroring ya. Selain mirror, ada juga untuk editing itu, tadi kan saya klik muncul ini rotasi ya. Ini adalah skew. Nah, skew itu seperti ini ya, kita bisa melakukan distorsi terhadap objek. Jadi objeknya agak sisi-sisinya agak tertarik ya, ke kiri ataupun ke kanan, itu namanya distorsi objek. Jadinya seperti ini. Mudah ya, ini untuk melakukan tadi, baik itu perpindahan, merubah ukuran, kemudian mirror ya, kemudian memutar, tadi juga sudah saya ajarkan memutar objek. Tinggal klik, tinggal diputar aja ini ya, begitu. Putar seperti ini ya, cukup mudah. Bagaimana kalau ingin kita putar dengan sudut tertentu? Tinggal diisi aja di sini ya, misalkan sudutnya 45 derajat, enter, begitu ya, 0 derajat, enter, gitu. Termasuk untuk membuat objek yang memang punya ukuran ya, kita tinggal isikan di sini. Misalkan ini ukurannya adalah 5 cm ya, panjangnya 3 cm, tingginya, enter. Maka disinilah ukuran presisi 5 kali 3. Oke, dicoba ya untuk melakukan basically ya, ini adalah dasar-dasar di dalam menggambar. Ya, satu lagi supaya kita bisa memasukkan objek gambar di Corel, ada alat namanya import ya, Ctrl I atau seleksi di toolbar standar ini ya, ada di sini pilihannya, nanti bisa dipilih gambarnya. Misalnya gambarnya di picture, coba saya cari. Sini ada gambar, oke, foto maksudnya ya. Kemudian ini ada lambangnya seperti ini, tinggal diklik, tarik, maka kita sudah memasukkan gambar foto ya. Itu kalau ingin kita zoom tadi ya, tinggal di drag aja gitu ya. Ini adalah salah satu contoh memasukkan gambar. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Tadi melakukan resizing objek, memindah, kemudian mengatur ukuran-ukuran gitu ya. Nah, itu nanti supaya lancar, silahkan bisa dicoba terlebih dahulu untuk membuat objek-objek dasar tadi ya, mengcopy dan seterusnya. Selamat mencoba.